Mari teman-teman kita akan berdoa. Kami tenang karena kami milik-Mu, kami berada dalam-Mu. Ada banyak badai yang kami alami ya Bapak sebagai mahasiswa, tapi tolong kami supaya di tengah badai itu kami dapat terus bertahan, terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan ya Bapak, sehingga kami boleh ada sampai sekarang ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, firman yang akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus kiranya Engkau menjaga ruangan ini dari kuasa jahat yang mencuri segala firman Tuhan, sehingga kami dapat menyerap sebanyak mungkin firman dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kehidupan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Oke, selamat sore, shalom teman-teman semua. Sekali lagi dong, shalom. Ya, ini kok agak sepi ya, itunya ya. Kakak Asapnya pergi ya, teman-teman ya. Ya, karena pergi keluar kota ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk terus belajar akan firman Tuhan. Ya, teman-teman seperti yang kita lihat, jadi tema firman Tuhan kali ini adalah pray for revival, yaitu berdoa untuk kebangunan rohani. Menurut teman-teman kebangunan rohani itu apa sih? Ada yang bisa berpendapat teman-teman? Apa itu kayak revival, itu kan kebangunan rohani? Menurut teman-teman apa kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Ayo mahasiswa gitu ya, langsung tunjuk jari karena kritis loh kayak gitu ya. Mahasiswa dikenal kritis loh, dosanya nggak cari pertanyaannya nggak bisa jawab sama dosennya gitu. Apa? Ayo. Siapa? Kamu baju biru namanya siapa? Kezia. Oh, Kezia. Menurut kamu kebangunan rohani itu apa? Membangun hubungan yang lebih intim dengan Membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Oke. Satu lagi, makasih Kezia jawabannya, bangun hubungan intim dari Tuhan. Satu lagi yang cowok, itu ya, yang cowok. Satu lagi apa sih kebangunan rohani bagi teman-teman? Ayo yang cowok-cowok kayak gitu kan, jangan mau kalah sama yang cewek. Apa sih kebangunan rohani? Siapa? Aku lupa sih. Joshua, kebangunan rohani itu sama. Kebangunan rohani itu sama. Kebangunan rohani. ya kawin gitu. Oh, oke. Nah teman-teman, gini teman-teman, yang digaung-gaungkan gitu ya, digaung-gaungkan di LPMI yaitu kan SLM adalah bangunan rohani, revival everywhere, movement everywhere. Nah, tapi ternyata ada tantangannya teman-teman, gitu ya tantangannya. Jangan kita ngomong revival dulu, bisa di next ya. Jangan kita ngomong revival dulu. Sebelum kita ngomong revival, buru-buru revival kak, bangun rohani. Hidup kita aja sulit loh kak, mahasiswa aja sebagai sulit loh kehidupan kita. Nah ternyata kita semua mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Betul apa betul teman-teman? Betul ya, bapak betul itu kan. Ya, teman-teman mahasiswa mengalami keadaan yang sulit dalam hidup teman-teman, itu adalah realita. Ya. Ada nggak masa di mana teman-teman itu berdoa lebih sungguh-sungguh, lebih tekun daripada biasanya? Itu ya. Biasanya kalau saat-saat sulit itu teman-teman biasanya doanya lebih kencang biasanya. Ya gitu. Tuhan, pokoknya sampai tingkap-tingkap langit terbuka, gitu kan, surga terbuka. Ada nggak momen di mana itu momen? Ada nggak momen di mana teman-teman berdoa lebih sungguh-sungguh daripada biasanya? Ya. Satu kayak gitu, satu atau dua orang kayak gitu. Ada nggak momen di mana teman-teman itu berdoa lebih sungguh-sungguh, teman-teman? Tadi sudah. Kamu namanya siapa yang baju kuning? Baju kuning. Iya. Pertanyaannya adalah momen di mana kamu tuh berdoa lebih sungguh-sungguh daripada biasanya. Mungkin dulu saat seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi masuk perguruan tinggi. Dijawab nggak? Dijawab. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan tuh ya. Oke, satu lagi. Ya cowok, ya Lionel.
Ada nggak momen di mana lawannya itu berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih tekun daripada biasanya? Apa? Pacar? Oh enggak. Itulah ya. PTN. Kita jawab? Puji Tuhan. Sekali tepuk tangan. Masih PTN ya? Kalau doaku dijawab, Tuhan, aku akan berpuasa. Kalau doaku dijawab, aku akan lebih rajin melayani. Kalau doanya dijawab. Tapi kalau misalnya teman-teman keadaannya baik-baik saja, running well, everything is okay, skripsi di ACC dosen, cepat, apalagi dapat pelayanan, doanya berkurang kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya, keadaan sulit itu membuat kita lebih banyak berdoa. Nah, demikian juga dengan kebangunan rohani. KKR itu adalah hal yang sulit, hal yang besar, yang harus tidak hanya membutuhkan satu orang berdoa, tapi doa bersama-sama teman-teman seperti sekarang ini, dan bahkan secara nasional. Nah, sebelum kita akan belajar akan doa untuk kebangunan rohani, kita mau belajar dari kisah janda miskin dan juga hakim yang lalim yang sering kita dengar. Ya, yuk kita buka sama-sama di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Satu orang yang paling keras, boleh cowok yang pemberani bisa bacakan untuk kita semua. Keisha katanya mau. Oke, saya katanya mau, ya boleh. Jangan tunjuk-tunjuk juga toh, kayak gitu kan. Lukas 18. Ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Iya, ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak diri. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang pun, namun karena janda ini menginginkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, cakapanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Tidakkah Allah akan menggunakan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Oke, terima kasih Keisha ya. Oke, terima kasih Keisha. Nah, jadi apa sih teman-teman yang bisa kita pelajari dari doa mengenai kebangunan rohani? Yang pertama adalah ketekunan doa yang konsisten dan persisten. Di next Kak. Nah, yang pertama adalah ketekunan doa yang konsisten dan persisten. Next. Nah, teman-teman di dalam budaya pada masa itu, ya di konteks Yahudi, janda itu merupakan simbol orang yang diremehkan dianggap sebelah mata, nggak dianggap, kemudian tidak punya satu sosial yang kuat, terus juga powerless itu nggak punya kuasa. Nah, sebenarnya gambaran janda ini sebenarnya ada mirip-miripnya, ya saya nggak bilang sama, tapi ada mirip-miripnya dengan kita sebagai mahasiswa, nggak punya uang banyak, gitu. Apalagi kalau bulan akhir kayak gitu ya, akhir bulan ya gitu kan, belum ada dapat transferan gitu ya dari orang tua. Apalagi kalau suruh bayar UKT gitu ya, kalau bayar UKT ya belum bayar kayak gitu, apalagi suruh UAS kayak gitu ya. Sudah harap-harap cemas kayak gitu ya, deg-degan kayak gitu. Iya, kita juga belum punya relasi yang kuat. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, tetapi apa yang kita bisa melihat dari janda miskin ini? Janda miskin ini apa? Konsisten dan juga persisten. Konsisten itu apa? Tetap dia penginginannya tetap apa? Mau perkaranya supaya dibela kayak gitu kan. Tapi juga apa? Persisten. Persisten artinya terus menerus ya. Siang malam digedor kayak gitu kan. Belalah perkaraku. Dok kayak dijawab. Malam digedor, Pak Hakim. Dok kayak gitu kan. Belalah perkaraku. Ya. Menyerah nggak janda itu? Enggak. Terus. Nah, demikian kita juga. Teman-teman punya nggak fighting spirit seperti janda miskin ini teman-teman ya. Walaupun powerless secara budaya, nggak punya kuasa, tapi semangatnya luar biasa pantang menyerahnya. Kita bisa nggak seperti janda itu? Kita mau nggak terus berdoa walaupun skripsi kita belum diakses dosen kayak gitu. Jadi saat teman-temannya sudah ada yang sudah dapat kerja kayak gitu, teman-teman tetap berdoa nggak? Di saat
kebangunan rohani belum terjadi di kampus kalian. Di saat adik-adik PA rohani kalian masih lari-larian, nggak mau di PA, ya. Teman-teman tetap berdoa nggak di saat terjadi kehancuran hidup kalian, saat hidup kalian diterendah, teman-teman tetap mau nggak berdoa, tetap mau nggak percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Itu hal yang tidak mudah teman-teman, karena bagi sebagian orang apa yang di depan mata orang itu melihat bahwa duniaku sudah runtuh, duniaku sudah hancur, tapi sebenarnya enggak teman-teman. Kita harus berdoa secara konsisten dan persisten apapun keadaan kita. Amin teman-teman. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan ada kesaksian yang luar biasa teman-teman tentang powernya doa yang konsisten dan persisten. Bisa di next Kak. Ya. Kebangunan rohani di Wales teman-teman. Kebangunan rohani di Wales nggak diawali dari pengkhotbah teman-teman. Bukan diawali oleh penginjil, tapi seorang nenek tua ini teman-teman. Ya. Nenek ini saya cerita ya. Nenek ini namanya Peggy dan Christine. Usianya 82 tahun. Nenek ini yang satu menderita buta, yang satu menderita lumpuh teman-teman. Bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh nenek-nenek ini. Tapi seperti janda tadi ya, nenek-nenek ini ya kan, yang sudah peyot ini berdoa untuk Wales gitu. Wales saat itu terjadi kemerosotan moral, banyak kriminal, tapi nenek ini berdoa, Tuhan, aku mau kebangunan rohani di kota Wales, aku mau kebangunan rohani di bangsa Wales. Kau melawat bangsa Wales. Sehari nggak terjadi apa-apa, seminggu nggak jadi apa-apa, sebulan nggak jadi apa-apa. Akhirnya apa teman-teman? Berbulan-bulan berdoa nenek ini, siang malam berdoa, sampai larut malam berdoa. Akhirnya dalam beberapa bulan terjadi kebangunan rohani di Wales dan akhirnya 100.000 orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu polisi sampai nganggur karena nggak ada kejahatan sama sekali. Sampai polisi nganggur teman-teman, bayangkan. Yang sangat jahat jadi ya terjadi kebangunan rohani diawali oleh nenek-nenek yang punya fighting spirit, konsistensi dan persistensi dalam berdoa. Nah teman-teman, apakah teman-teman mendoakan kebangunan rohani setiap hari? Ya. Saya menerapkan dalam diri saya sendiri, saya berdoa setiap hari, harus berdoa untuk kebangunan rohani bagi bangsa. Apalagi bangsa Indonesia kita semakin merosot moralnya, korupsi, pelecehan seksual, perzinahan, ya bullying yang marah-marah terjadi. Kita mau nggak sebagian amuba berdoa untuk kebangunan rohani? Ya, apalagi bersyukurnya kalau teman-teman mendoakan kebangunan rohani global. Makanya teman-teman ikut gitu ya, ikut mobilisasi doa setiap jam 9 malam gitu ya. Saya selagi ada waktu saya selalu ikut. Ya maaf karena beberapa waktu ini saya kuliah malam sehingga saya nggak bisa ikut. Tapi saya ada waktu, saya pasti ikut. Karena kita bersatu, berkumpul, berdoa untuk gerakan rohani di mana-mana. Yuk. Jadi kebangunan rohani bukan dimulai dari influencer, bukan dimulai dari orang yang besar, tapi dari hati yang terbakar untuk mencintai jiwa-jiwa, hati yang terbakar untuk bangsa. Ya, jadi bisa di next Kak. Ya ini ya, revival nggak datang dari doa sekali-kali, ya. Revival nggak datang dari doa seminggu sekali guys, ya. Berarti kita kalah sama saudara kita dong, yang sehari bisa 5 kali berdoa, ya. Revival nggak datang dari doa sekali seminggu guys, tapi doa yang terus-terusan, ya. Terus-terusan. Ya. Seperti air ya, air yang terus menetes di batu sekali nggak ada, beberapa kali nggak ada. Akhirnya berkali-kali itu batu itu bisa hancur kayak gitu teman-teman. Jadi terus menerus persisten, konsisten, akhirnya sampai Tuhan terjadi. Bear until something happen. Itu yang pertama teman-teman ya. Berdoa secara konsisten dan persisten. Nah yang kedua adalah Tuhan menjawab doa kita pada waktunya. Bisa di next Kak. Nah ya, janda itu nggak menolak teman-teman ya. Terus ngetok dari siang sampai malam, tok. Siang nggak dijawab hakimnya, malam diketok. Nah, akhirnya hakim itu frustasi gitu ya. Nah, hakim ini di dalam budaya masa itu, hakim ini adalah sosok yang bengis, ya. Sosok yang bengis dan suka menerima surat dan nggak peduli sama orang miskin, ya. Jadi luar biasa janda ini bisa meluluhkan hati hakim ini. Misalnya ditok siang malam dikutur-kutur, akhirnya adalah daripada aku diganggu terus sama janda ini, ya aku bela perkaranya. Kalau hakim yang jahat gitu ya, hakim yang lalim aja
luluh loh hatinya sama janda miskin ini. Apalagi Bapa di surga mendengar suara anak-anak. Tuhan, kok tugas aku kok belum di ACC? Tuhan, kok aku nggak terjadi kebangunan rohani, aku nggak terjadi terobosan di hidupku. Ya, Tuhan, aku karakterku nggak berubah-ubah. Itu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Tapi di sini Tuhan mau menguji sikap kita. Waktu Tuhan beda sama waktu kita, teman-teman. Waktu kita mungkin Januari, tapi waktu Tuhan mungkin Juni atau September. Tapi yang terpenting adalah sikap hati kita. Mau nggak kita terus menantikan Tuhan, ya, terus tanpa pandang menyerah sampai Tuhan menjawab doa kita. Yang Tuhan butuhkan adalah, yang Tuhan kehendaki adalah sikap hati yang benar saat kita mengalami permasalahan dalam hidup kita. Dan ini mungkin ada suatu kisah yang mungkin teman-teman nggak percaya tentang bagaimana Tuhan menjawab doa seorang, teman-teman. Next, Kak. Nah ini, teman-teman pernah tahu orang ini namanya John Hyde, teman-teman. Namanya John Hyde. John Hyde itu adalah, dia berasal dari Amerika, teman-teman. Dia penginjil dari Amerika. Orangnya introvert, teman-teman. Tahu ya orang introvert ya kayak gimana ya? Ya, gitu kan. Yang mana? Ngobrol aja nggak berani. Nanti gimana ya kalau ada orang yang gitu ya? Itu deg-degan nanti kalau orang itu kayak nggak nyaman sama aku gimana ya? Kayak gitu. Kalau nanti aku dicap apa kasih dekat atau soalnya saya introvert, teman-teman. Dapat mudah berbicara dengan orang lain. Itu it's very different dibandingkan orang introvert. Dia orang introvert. Karena extrovertnya dia di dalam pelayanannya itu sangat sulit untuk berbicara kepada orang lokal, apalagi di India. India itu sangat sulit untuk beritakan Injil. Dan dia nggak bisa bahasa India juga. Akhirnya di dalam awal-awal pelayanannya itu hasilnya sangat minim. Tahu teman-teman yang dilakukan John setelah itu apa? Akhirnya, oke, aku nggak bisa ngomong. Akhirnya dia nggak khotbah, dia nggak memberitakan Injil. Akhirnya apa? Dia mendedikasikan hidupnya untuk berdoa. Wah, jadi berdoa. Jadi sepanjang hari, sepanjang malam dia berdoa, bertelut-lutut dalam berdoa, doa untuk kebangunan rohani di India. Karena banyak orang belum percaya Yesus. Tuhan, aku mau kebangunan rohani di India. Dan doanya yang terkenal adalah, Tuhan, beri saya 1 jiwa, kalau tidak saya mati hari ini. Jadi doa itu sudah benar-benar perangan kuat dalam diri John Hyde bahwa Tuhan harus mengabulkan doanya. Dan rekor mencatat bahwa dia pernah berdoa sampai 36 jam dalam satu waktu kayak gitu. Jadi sampai lupa makan, teman-teman. Hasilnya gimana, teman-teman? Nggak langsung bisa terjadi. 1 tahun nggak ada hasil, 2 tahun nggak ada, 5 tahun nggak ada, 10 tahun nggak ada. 1 tahun nggak ada hasil, 2 tahun nggak ada hasil, 3 tahun. Akhirnya tahun yang kelima, ya, Tuhan bekerja. Lihat, akhirnya lebih dari 3.000 orang bertobat, teman-teman. Bayangkan, nggak khotbah gitu ya, nggak khotbah, nggak menguliakan Injil, 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kemudian para penginjil semangatnya diperbarui lagi untuk memberitakan Injil. Ya, setelah itu banyak gereja berdiri di India, gereja-gereja baru berdiri di India. Terjadi gelombang kebangunan rohani di India. Dan akhirnya apa? Ada komunitas-komunitas doa di situ. Bayangkan, teman-teman, ya, dari nggak bisa khotbah, nggak bisa memberitakan Injil, tapi ia akhirnya memilih jalannya untuk berdoa, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ya, jika John Hyde, ya teman-teman, ya, nggak PI, ya, nggak khotbah, ia berdoa berlutut dalam tangis sampai berjam-jam untuk kebangunan rohani. Apalagi kita yang diberi talenta, teman-teman, bisa ngomong di depan, bisa WL, bisa Instagram, punya sosial media. Kenapa kita enggak, gitu ya? Apalagi di zaman seperti ini, ya. Kalau kita meneladani kisah ini, ya. Jadi doa itu adalah kunci dari kebangunan rohani. Jadi tidak ada kebangunan rohani tanpa berdoa. Kalau Tuhan, saya mau kebangunan rohani di kampus saya mau kebangunan rohani di persekutuan saya, keluarga saya belum percaya. Tapi teman-teman nggak mau doa, teman-teman malah scroll IG, berjam-jam malah main game, lihat film, gak akan terjadi sampai kapanpun. Bahkan sampai kita mati gak akan terjadi. Ada itu Tuhan butuhkan anak muda yang benar-benar mau menyerahkan hatinya untuk mengikut Tuhan. Dan kesempatan kali ini kita mau bersama-sama belajar. Aku mau berdoa untuk generasiku, untuk bangsaku, kampusku. Ya, bisa di next. Jadi kita bayangin aja, bayangkan
Bayangin ada satu mahasiswa di kampus yang tidak terkenal, orang biasa aja. Tapi mahasiswa ini mendoakan satu teman kelasnya yang belum percaya. Mendoakan persekutuannya, mendoakan kotanya, kampusnya, bahkan bangsanya. Yang terjadi apa? Luar biasa yang akan terjadi, yang melampaui pikiran kita. Ya, lalu gimana Kak supaya aku bisa mendapat kebangunan rohani dalam hidupku? Pura-pura kebangunan rohani di kampus, Kak, kebangunan rohani di hidupku aja aku belum mengalami kebangunan rohani, aku masih gini-gini aja hidupku. Nah itu nanti akan dipelajari bersama-sama, gitu ya teman-teman. Teman-teman sebagai penutup ada sebuah quote gitu ya yang mengakhiri diskusi kita. Kita baca sama-sama ya teman-teman, ini bagus banget sih. Oke, 1, 2, 3. Rahasia kebangunan rohani adalah doa yang tiada henti. Sekali lagi, rahasia kebangunan rohani adalah doa yang tiada henti. Nah teman-teman, aku nggak tahu permasalahan kalian apa. Mungkin ada teman-teman yang bergumul dalam skripsi teman-teman, kok ditolak dosen terus, masih nge-stuck di bab ini kayak gitu. Teman-teman lainnya sudah kerja semua, aku masih di sini aja. Atau mungkin ada teman-teman lain yang punya masalah dalam pergaulan, ya. Aku kok introvert, aku nggak pandai ngomong nih kayak si dia, ya kan? Ada yang aku nggak bisa PI kayak gitu, atau gue belum terlibat pelayanan, atau masalah keluarga, masalah lainnya, karakter, kebiasaan apapun itu masalahnya. Ingat teman-teman, ingat, doa besar kuasanya, gitu ya. Doa orang benar besar kuasanya. Dan waktu Tuhan itu berbeda dengan kita. Mungkin saat ini doa kalian belum dijawab. Aku nggak pakai istilah doa dijawab ya. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Jadi yang kita lakukan harus sabar, terus menerus berdoa, ya. Terus berdoa, ya, khususnya ya secara khusus untuk kebangunan rohani. Dan ingat bahwa kebangunan rohani dimulai dari mana teman-teman? Dari doa yang pasti, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman mau perubahan di kampus kalian, aku mau perubahan di kampusku, Kak, aku mau perubahan sama teman-temanku. Mulailah dari perubahan dalam diri kalian sendiri. Mulai kayak gitu kan. Mulailah untuk doa sekali lah, mungkin untuk kebangunan di kampus kalian, di negara kalian, ya. Karena memang doa itu sangat besar kuasanya, dan nantikan Tuhan bekerja dalam hidup itu. Mari kita berdoa teman-teman. Mari kita tentukan hati dan pikiran kita datang di hadirat Tuhan. Mungkin ini menjadi bisa momen yang bersejarah dalam hidup teman-teman, momen titik balik. Mungkin ada teman-teman yang terpuruk. Mari kita berbicara dengan Tuhan teman-teman. Apa penerapan yang tadi telah teman-teman diskusikan? Ingat itu teman-teman. Berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup saya lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saya mau terbebas dari kebiasaan buruk ini. Saya mau lepas dari dosa itu. Dan Tuhan mendengar kok teman-teman doa kalian. Tuhan mendengar. Tapi Tuhan juga menghendaki teman-teman juga berusaha bersama dengan Roh Kudus, tidak hanya dengan kekuatan teman-teman sendiri. Ingat penerapan yang sudah kalian lakukan, dan jangan biarkan waktu ini berlalu sia-sia teman-teman. Setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman jadi pribadi yang lebih diupdate, pribadi yang lebih diperbarui daripada sebelumnya. Silahkan teman-teman berbicara secara pribadi dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup teman-teman. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Bukan suatu kebetulan kami berkumpul di tempat ini. Kami sangat merindukan terjadinya kebangunan rohani di kampus kami, kota kami, bangsa kami, bahkan dunia ini. Sampai akhirnya semua orang dapat mendengar Injil dan mereka dapat diselamatkan. Siapalah kami Tuhan? Hanya debu dan tanah yang telah Engkau percayakan. Tapi jikalau Engkau mempercayakan tugas mulia ini kepada kami, mampukan kami.
dalam tugas yang Engkau percayakan kepada kami dalam panggilan kami masing-masing. Sebagai mahasiswa, tolong kami dalam mengerjakan tugas-tugas kami dalam pelayanan supaya kami dapat bertanggung jawab dalam melayani. Kami menjadi teladan bagi teman-teman sekitar kami. Dalam keluarga, supaya kami dapat melayani keluarga kami dan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga orang-orang tidak hanya melihat hidup kami, tapi melihat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga orang-orang sekitar kami pun dapat diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus. Hambamu setelah selesai berbicara, Roh Kudus kiranya Tuhan mengteraikan, sehingga firman menjadi daging, menjadi nyata dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kehidupan doa yang stabil, yang konsisten dan persisten, sehingga kami dari semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Bapa. Seluruh doa-doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.